Denting jam dinding antik di ruang tengah terdengar begitu nyaring malam ini. Seolah setiap detiknya sedang menghitung mundur sisa kesabaran yang kumiliki. Aku duduk diam di sofa bludru berwarna krem. Sebuah buku terbuka di pangkuan yang sejak 1 jam lalu tidak pernah kubalik halamannya. Mataku terpaku pada titik hampa di seberang ruangan, sementara telingaku dengan kepekaan yang menyakitkan menangkap kasak-kasak dari arah dapur. Di sana, suamiku, Budi, sedang berbicara dengan ibunya, Ibu Ratna. Bukan percakapan biasa. Nada suara mereka direndahkan, berbisik-bisik dengan urgensi yang mencurigakan, diselingi tawa kecil yang terdengar ganjil. Biasanya, Budi akan langsung menghempaskan diri di depan televisi sepulang kerja, mengeluh tentang klien yang rewel atau macetnya Jakarta. Namun malam ini, energinya berbeda. Ia tampak gelisah, namun juga bersemangat. Seperti anak kecil yang menyembunyikan toples permen curian. Sayang, suara Budi memecah lamunanku. Aku menoleh, memasang senyum tipis yang kupaksakan agar terlihat natural. Ia berjalan mendekat, membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Uap panas mengepul, membawa aroma melati yang pekat. Di belakangnya, Ibu Ratna mengekor dengan wajah yang dibuat-buat manis sebuah ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan padaku, kecuali jika ia menginginkan sesuatu. Minum dulu, Ai, ujar Budi, meletakkan cangkir di meja marmer di hadapanku. Ia duduk di sampingku. Terlalu dekat, tangannya merangkul bahuku dengan kaku. Aku mau bicara soal rencana perjalanan bisnis bulan depan. Aku menyesap teh itu perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir di tenggorokan. Mencoba meredakan dingin yang tiba-tiba menjalar di perutku. Perjalanan bisnis? Yang ke Kanada itu? Tanyaku datar. Iya, benar. Budi mengangguk antusias, matanya berbinar, namun tidak berani menatap mataku terlalu lama. Klien di Vancouver ini sangat potensial, Ai. Kalau proyek ini gol, perusahaan rintisan aku bisa naik level. Tapi, kamu tahu Ken, ibu belakangan ini sering mengeluh sakit kepala dan stres. Aku melirik Ibu Ratna yang kini duduk di kesatu single chair, kesatu di seberang kami. Wanita parubaya itu memegang keningnya seolah sedang menahan sakit yang amat sangat, mendesah dramatis. Iya, Ayu. Dokter bilang, ibu butuh suasana baru, udara dingin, pemandangan alam. Ibu rasa ikut Budi sebentar bisa bantu pemulihan. Jadi, Mas Budi mau ajak ibu? Tanyaku. Nadaku masih tenang. Meski logikaku mulai berteriak, Budi pergi urusan bisnis membawa ibunya, itu tidak masuk akal. Sekalian eye bonding IA. Salah Budi cepat. Jemarinya menggetuk getak, lututnya sendiri tanda. Ia sedang gugup. Aku sibuk kerja siang hari, ibu bisa jalan-jalan sedikit. Lagi pula, aku nggak tega ninggalin ibu sendirian di rumah kalau aku pergi 2 minggu. 2 minggu? Kanada. Biaya perjalanan ke sana tidak murah, apalagi untuk 2 orang. Dan aku tahu persis kondisi keuangan perusahaan Budi masih merangkak, belum berlari. Biayanya dari kantor, pensing. Budi terbatuk kecil. Sebagian, tapi untuk tiket ibu dan akomodasi tambahan, mungkin aku perlu pinjam dulu dari kartu kredit kamu yang ke-1 limit. Ke-1? Nya besar itu. Nanti kalau termin cair, langsung aku ganti. Janji. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Ai pinjam. Ganti. Ai itu siklus yang sudah kuhafal di luar kepala selama 3 tahun pernikahan kami. Aku mengelola firma arsitektur yang sukses. Sementara Budi masih berkutat dengan mimpi-mimpi ke-1 startup. Ke-1, nya yang tak kunjung menghasilkan profit signifikan. Selama ini aku tidak keberatan. Aku istri yang mendukung. Tapi malam ini, intuisiku mengatakan ada yang salah. Ada lapisan kebohongan di balik keringat dingin di pelipis Budi. Baiklah, jawabku akhirnya. Memutuskan untuk bermain peran. Kalau memang untuk kesehatan ibu dan masa depan bisnismu, pakai saja. Wajah mereka berdua seketika cerah. Ibu Ratna bahkan bangkit dan memelukku singkat pelukan yang terasa hampa dan berbau parfum menyengat. Kamu memang menantu yang baik, Ayu. Ibu tahu, ibu bisa mengandalkanmu. Malam semakin larut. Budi sudah terlelap di sampingku, mendengkur halus. Namun, mataku tak bisa terpejam. Rasa ganjil itu berubah menjadi kecurigaan yang mencekik. Perlahan, aku menyingkirkan selimut, turun dari tempat tidur, dengan langkah tanpa suara. Lantai parket terasa dingin di telapak kakiku yang telanjang. Aku berjalan menuju ruang kerja di lantai bawah. Di sana, tas kerja Budi tergeletak sembarangan di atas meja. Tanganku gemetar saat meraih iPad miliknya. Aku tahu kata sandinya tanggal pernikahan kami. Irony Sekali. Layar menyala, menampilkan cahaya kebiruan yang menyakitkan mata di ruangan gelap itu. Jantungku berdegup kencang, seolah memukul-mukul rusuk.
Aku tidak ingin menemukan apa-apa. Aku ingin salah. Aku ingin menjadi istri yang paranoid saja. Aku membuka aplikasi email. Di urutan teratas, ada email konfirmasi dari sebuah agen perjalanan mewah. Subjeknya, iTicket dan Itinerary Canadian Rockies, Luxury Escape. Jariku menekan email itu. Nafasku tercekat. Bukan 2 tiket. Ada 3. Nama penumpiang tertera jelas di sana. Budi Santoso, Ratna Juwita, dan Santi, Amalia. Duniaku serasa runtuh dalam sekejap. Santi? Siapa Santi? Aku menggulir layar ke bawah dengan panik, mencari tahu lebih banyak. Mataku menangkap detail reservasi hotel. Fairmont Chateau Lake Louise. Ke-1 kamar, ke-1 deluxe. Untuk Ratna Juwita. Dan 1 ke-1 junior suite king bed. Ke-1 untuk Budi Santoso dan Santi Amalia. Bukan perjalanan bisnis, ini liburan. Ini bulan madu yang disamarkan. Dan yang membuat empedu, rasanya naik ke tenggorokan adalah ketika aku melihat rincian pembayaran di bagian bawah email. Total paid IDR 185.000. Payment method, Visa Infinite, ending in 4599. Kartu kreditku. Kartu kredit utamaku. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Rasa sakit itu datang bukan seperti tusukan jarum, tapi seperti hantaman benda tumpul yang meremukan tulang dada. Suamiku, lelaki yang kucintai dan kubantu bangkit berkali-kali, berselingkuh. Dan bukan hanya berselingkuh, ia mengajak ibunya mertuaku sendiri untuk bersekongkol dalam pengkhianatan ini. Mereka merencanakan liburan mewah, tidur di hotel bintang 5, menikmati pegunungan bersalju di Kanada, bersama wanita lain, menggunakan uang hasil keringatku. Air mata panas meleleh di pipi, tapi aku tidak mengusapnya. Aku beralih ke aplikasi pesan instan, dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena syok, melainkan karena amarah yang mulai mendidih. Aku mengetikkan nama Santi di kolom pencarian. Ratusan pesan muncul, foto-foto mesra, panggilan sayang, rencana licik mereka. Ke-1 sayang, istrimu yang bodoh itu sudah setuju? Ke-1 tulis, sebuah kontak bernama Santi My Love. Balasan Budi 2 jam yang lalu. Ke-1 beres. Dia percaya itu perjalanan bisnis. Kartunya sudah di tangan. Kita bakal belanja sepuasnya di sana, babe. Ibu juga udah nggak sabar. Ke-1 hahaha. Ibu Ratna memang terbaik. Nanti aku temani ibu belanja tas baru deh. Biar dia makin sayang sama aku. Ke-1. Aku membaca pesan-pesan itu berulang kali. Membiarkan setiap katanya mengiris hatiku hingga tak berbentuk lagi. Jadi, selama ini Ibu Ratna tahu. Selama ini, sikap manisnya yang tiba-tiba hanyalah topeng untuk memuluskan jalan bagi gundik anaknya. Mereka bertiga menertawakanku. Mereka menganggapku sapi perah yang bodoh. Sumber dana tak terbatas yang bisa dibohongi dengan alasan bisnis dan kesehatan. Aku menatap pantulan wajahku di layar iPad yang gelap setelah kumatikan. Wajah seorang wanita yang dikhianati oleh 2 orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya. Rasa sakit itu perlahan bermetamorfosis. Kesedihan yang mendalam mulai mengeras, membeku menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Aku bisa saja membangunkan Budi sekarang. Aku bisa melempar iPad ini ke wajahnya, berteriak, memaki, dan mengusirnya detik ini juga. Itu yang akan dilakukan Ayu yang lama. Tapi Ayu yang melihat saldo tabungannya dikuras untuk pelacur suaminya, tidak akan memberikan mereka kemudahan itu. Jika aku melabrak mereka sekarang, mereka hanya akan meminta maaf, membatalkan perjalanan, dan mungkin Budi akan bersujud di kakiku. Tidak, itu terlalu mudah. Hukuman itu terlalu ringan untuk pengkhianatan yang terencana serapi ini. Mereka ingin ke Kanada? Mereka ingin kemewahan? Baiklah, aku akan memberikannya. Aku mengembalikan iPad itu ke dalam tas kerja Budi. Persis seperti posisi semula. Aku menghapus jejak sidik jariku di layarnya dengan ujung baju tidurku. Aku berjalan kembali ke kamar tidur. Menatap Budi yang masih tidur dengan nyenyak, mulutnya sedikit terbuka. Ia terlihat begitu damai, begitu polos, seolah ia tidak baru saja merencanakan untuk menghancurkan hidupku. Aku naik kembali ke tempat tidur, menarik selimut sebatas dada. Mataku menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap. Namun pikiranku terang benderang. Aku tidak akan tidur malam ini. Aku akan menyusun rencana. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka terbang melintasi samudra dengan tiket yang kubayar. Biarkan mereka mencicipi ke-1 champagne, ke-1 di kelas bisnis, dan bermimpi tentang liburan musim dingin yang indah. Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi-tinggi dunia. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur mereka saat aku memotong sayapnya nanti. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir hotel di tengah benua asing. Selamat berlibur, Mas.
bisikku lirih dalam kegelapan. Suara yang lebih dingin dari angin musim dingin Kanada. Nikmati setiap detiknya, karena itu akan menjadi kemewahan terakhir yang kalian rasakan dariku. Bunyi, zipper, koper yang ditarik kasar, memecah keheningan pagi di kamar tidur kami. Suara itu terdengar seperti robekan kain di telingaku, kasar dan final. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas, menatap punggung Budi yang sedang sibuk melipat kemeja flanel mahalnya. Aroma, kelone, kayu cendana yang biasa ia pakai dan yang kini ku tahu juga menempel di kulit wanita lain menguar, memenuhi ruangan, membuat perutku terasa mual. Namun, aku memaksakan sudut bibirku untuk terangkat. Ini adalah panggung sandiwara, dan aku adalah aktris utamanya hari ini. Mas, jangan lupa bawa obat lambungmu, kataku lembut, melangkah masuk dan mengambil sepasang kaos kaki wol dari laci. Kanada sedang dingin-dinginnya sekarang. Aku tidak mau kamu sakit di sana saat sedang urusan bisnis. Budi menoleh. Wajahnya tampak sedikit tegang, namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyuman yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Sekarang, senyum itu terlihat seperti retakan di topeng porselen. Ah, iya sayang, terima kasih sudah diingatkan, jawabnya, mengambil kaos kaki itu dari tanganku. Jemarinya menyentuh kulitku sekilas, dan butuh segenap kekuatan bagiku untuk tidak menepisnya dengan jijik. Kamu tahu sendiri kan? Perjalanan ini penting untuk ekspansi perusahaan. Ibu juga sangat bersemangat bisa ikut. Katanya, dia butuh udara segar. Tentu saja, sahutku. Suaraku terdengar begitu meyakinkan. Bahkan di telingaku sendiri. Aku berjalan menuju nakas, membuka laci kecil di sana, dan mengeluarkan dompet kulit berwarna hitam. Karena ibu ikut, aku ingin memastikan kalian tidak kekurangan apapun. Aku menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadaku, lalu berbalik menghadapnya. Di tanganku, kartu kredit, black card, platinum, berkilau di bawah lampu kamar. Kartu ini adalah simbol status, kekuasaan, dan kepercayaan. Kartu yang limitnya hampir tak terbatas. Tersambung langsung ke rekening utama keluarga, yang selama ini aku kelola dari hasil warisan ayahku dan bisnis pribadiku. Mas, bawa ini, ujarku sambil menyodorkan kartu itu padanya. Mata Budi membelalak sekilas. Ada kilatan keserakahan yang tak bisa ia sembunyikan. Meski ia mencoba berpura-pura sungkan. Loh, bukannya jatah kantor sudah cukup? Aku tidak enak pakai uangmu yuk. Jangan konyol, potongku halus, menyelipkan kartu itu ke saku kemejanya. Aku merapikan kerahnya dengan gerakan pelan, seolah-olah aku adalah istri paling berbakti di dunia. Ini bukan cuma buat kamu, ini buat ibu. Aku tahu ibu suka sekali belanja barang branded kalau ke luar negeri. Biarkan dia senang-senang, Mas. Anggap saja permintaan maafku karena tidak bisa ikut mengurus ibu kali ini. Kamu memang istri terbaik, Yu, kata Budi. Kali ini, nadanya terdengar lega. Dia mencium keningku. Ciuman Yudas, aku janji akan membelikanmu oleh-oleh yang bagus nanti. Tidak perlu repot-repot, jawabku dalam hati. Hadiah terbaik bagiku adalah kehancuranmu. Terdengar suara klakson mobil di halaman depan. Itu pasti Ibu Ratna. Dia tidak pernah sabar. Budi buru-buru menutup kopernya, menyeretnya turun dari ranjang. Aku mengikutinya dari belakang. Menatap punggung tegap yang selama 5 tahun ini kuanggap sebagai pelindungku, namun nyatanya adalah pengkhianat terbesar dalam hidupku. Di ruang tamu bawah, Ibu Ratna sudah berdiri dengan gaya khasnya. Dia mengenakan mantel bulu sintetis yang terlalu tebal untuk cuaca Jakarta, kacamata hitam besar, bertengger di hidungnya, dan tas tangan merah menyala. Di sampingnya, ada 2 koper besar, jauh lebih banyak barang bawaan daripada sekadar liburan seminggu. Ya ampun, Budi! Lama sekali sih kamu, seru Ibu Ratna begitu melihat kami turun. Dia kemudian menatapku dengan pandangan memindai, mencari celah untuk mengkritik. Ayu, kamu yakin tidak mau ikut? Padahal ibu butuh orang untuk bantu bawakan tas nanti. Kalimat itu meluncur begitu natural. Di matanya, aku bukanlah menantu, melainkan asisten pribadi yang kebetulan menikah dengan putranya. Maaf Bu, jawabku sambil tersenyum simpul, merapatkan kedua tanganku di depan perut. Pekerjaan di butik sedang tidak bisa ditinggal. Tapi tenang saja, Mas Budi sudah pegang kartu tambahanku. Ibu bisa beli apa saja di sana, makan di restoran paling enak, menginap di tempat terbaik. Jangan pikirkan soal biaya. Wajah Ibu Ratna, yang tadinya masam, langsung cerah seketika. Nah, begitu dong. Itu baru menantu yang tahu diri. Kamu tenang saja. Ibu akan jaga Budi di sana, jaga Budi. Batinku tertawa sinis. Jaga Budi agar bisa bermesraan dengan Santi tanpa gangguan? Maksudmu? Aku tahu Santi tidak akan dijemput di sini. Berdasarkan riwayat pesan yang kubaca diam-diam semalam,
Mereka akan bertemu di lounge bandara. Santi akan diperkenalkan sebagai sekretaris tambahan jika sewaktu-waktu ada kolega yang bertanya. Atau mungkin sekadar teman perjalanan Ibu Ratna. Rencana yang rapi, namun bodoh. Hati-hati di jalan ya Bu, Mas, kataku saat kami sampai di teras. Sopir taksi, online, premium yang mereka pesan, sudah memasukkan koper-koper ke bagasi. Budi memelukku sekali lagi. Kali ini lebih singkat karena dia sudah tidak sabar untuk pergi. Aku akan sering-sering telepon, janjinya. Nikmati liburannya, jangan pikirkan apa-apa di rumah, balasku. Kalimat itu bermata dua, mereka memang tidak perlu memikirkan rumah. Karena sebentar lagi rumah ini bukan lagi tempat mereka bisa kembali. Aku melambaikan tangan, saat mobil hitam mewah itu perlahan bergerak, meninggalkan pelataran rumah kami yang asri. Aku berdiri di sana, di bawah terik matahari Jakarta, yang mulai menyengat. Menatap mobil itu, hingga menghilang di tikungan jalan. Senyum yang sejak tadi kutempelkan di wajahku perlahan luntur. Berganti dengan ekspresi dingin dan datar. Otot-otot bahuku yang sejak tadi tegang perlahan rileks, namun bukan karena lega, melainkan karena fokus. Pertunjukan babak pertama selesai. Sekarang, saatnya bekerja di balik layar. Aku memutar tubuh. Melangkah masuk ke dalam rumah, yang mendadak terasa sangat sunyi dan luas. Suara langkah kakiku menggema di lantai marmer. Tanpa Budi dan Ibu Ratna, rumah ini terasa lebih bersih, seolah udaranya tidak lagi tercemar oleh kemunafikan. Aku langsung menuju ruang kerjaku di lantai 2. Kubuka laptopku, jari-jariku menari lincah di atas keyboard, memasukkan kata sandi untuk mengakses portal perbankan prioritas. Di layar, terpampang jelas saldo rekening dan status kartu kredit yang baru saja dibawa. Budi, limitnya, rupiah ke 500 juta, cukup untuk membiayai gaya hidup hedonisme mereka selama seminggu di Kanada. Cukup untuk membuat mereka merasa di atas awan, merasa aman, dan merasa bahwa kebohongan mereka berjalan mulus tanpa hambatan. Mataku menatap deretan angka itu dengan tajam. Silakan, gumamku pelan pada ruangan kosong itu. Silakan belanja sepuasnya. Pesan tiket, first class, itu. Check-in, di Hotel Fairmont atau Ritz-Carlton. Pesan, champagne, termahal. Aku mengklik menu pengaturan kartu tambahan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin balas dendam yang begitu memabukkan. Di menu itu, aku memiliki kendali penuh. Aku bisa melihat setiap transaksi secara real-time. Dan yang paling penting, aku bisa mematikan aksesnya hanya dengan satu klik. Strategiku sederhana, namun mematikan. Aku akan membiarkan mereka sampai di Kanada. Aku akan membiarkan mereka melakukan transaksi pertama, kedua, dan ketiga. Aku akan membiarkan mereka terlena dengan kemewahan itu. Biarkan mereka merasa bahwa aku benar-benar istri bodoh yang memodali perselingkuhan suaminya. Lalu, tepat ketika tagihan hotel membengkak, ketika perut mereka kenyang di restoran berbintang, atau ketika mereka hendak membayar tas Hermes pesanan Santi, klik, aku akan memutus aliran darah mereka. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi pelacak lokasi yang terhubung dengan ponsel Budi fitur Find My Phone yang ia kira hanya kami gunakan untuk keamanan jika ponsel hilang. Titik biru itu sedang bergerak cepat di jalan tol menuju bandara. Selamat jalan, Mas, bisikku lirih. Jariku mengusap layar dingin itu. Nikmati penerbanganmu. Karena begitu kakimu menyentuh tanah Kanada, jam pasirmu mulai habis. Aku menyandarkan punggung ke kursi kerja kulitku, menatap langit-langit kamar. Tidak ada air mata hari ini. Kesedihan itu sudah habis terkuras minggu lalu, saat aku pertama kali melihat foto mereka bertiga, merencanakan perjalanan ini. Yang tersisa kini, hanyalah perhitungan dingin. Aku mengambil kalender meja, melingkari tanggal 3 hari dari sekarang. Tanggal di mana aku memperkirakan mereka akan berada di puncak euforia liburan mereka. Itu akan menjadi hari eksekusi. Di luar, angin menggoyangkan dahan pohon mangga, menciptakan bayangan yang menari-nari di lantai ruang kerjaku. Aku tersenyum tipis. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum dari seorang wanita yang baru saja melepaskan tali kekang serigala yang akan memangsa dirinya sendiri. Rumah ini tidak pernah sesenyap ini. Biasanya, suara televisi yang dinyalakan Ibu Ratna dengan volume maksimal akan memenuhi ruang tengah. Atau Budi yang berteriak memanggil asisten rumah tangga untuk hal-hal sepele akan terdengar hingga ke kamar utama. Namun, malam ini, hanya ada suara dengungan lembut dari pendingin ruangan dan detak jam dinding antik yang seolah menghitung mundur kehancuran mereka. Aku duduk bersandar di sofa bludru ruang keluarga, segelas anggur merah di tangan kanan, dan ponsel pintar di tangan kiri.
Cahaya layar memantul di wajahku yang tanpa riasan. Di luar jendela, Jakarta sedang diguyur hujan deras, tapi di layar ponselku, matahari bersinar terang di Vancouver, Kanada. Jari jempolku mengusap layar, menggulir cerita Instagram milik Santi. Ya, aku mengikuti akun palsunya. Akun yang dia pikir tidak diketahui oleh siapapun, kecuali lingkaran terdekatnya. Di sana, dalam durasi 15 detik, terpampang video Budi yang sedang tertawa lebar, merangkul pinggang Santi dengan latar belakang pegunungan yang tertutup salju abadi. Mereka mengenakan mantel tebal bermerek, Moncler, mantel yang tagihannya baru saja masuk ke kartu kredit tambahanku 2 hari lalu. Ibu Ratna ada di samping mereka, tersenyum pongah, sambil memamerkan tas tangan barunya ke arah kamera. Akhirnya sampai di surga. Terima kasih sayang, tulis Santi dalam keterangan videonya, lengkap dengan emoji hati berwarna merah. Aku menyesap anggurku perlahan, membiarkan rasa sepat dan pahit menjalar di lidah. Surga, batin mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdiri di atas pintu jebakan yang pelatuknya ada di ujung jariku. Ting, notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas muncul di bagian atas layar. Transaksi berhasil The Victor Restaurant, CAD, 850.00. Asterisk. Aku menghela napas panjang, mencoba mengonversi angka itu ke rupiah. Sekitar 10 juta untuk sekali makan malam. Luar biasa. Budi bahkan jarang membawaku makan di tempat semewah itu, kecuali ada rekan bisnis yang harus dijamu. Tapi untuk selingkuhan dan ibunya yang selalu mengeluh soal uang belanja, dia tidak ragu menghamburkan uangku. Aku bisa membayangkan suasananya. Aroma, steak, wagyu yang dipanggang sempurna, denting gelas kristal, dan pelayan yang melayani mereka bak raja dan ratu. Budi pasti sedang merasa menjadi pria paling sukses di dunia. Mampu memanjakan 2 wanita yang dicintainya di benua lain. Nikmatilah mas, bisikku pada ruang kosong di hadapanku. Makanlah sampai kenyang, karena itu mungkin makanan enak terakhir yang bisa kau telan tanpa tersedak. Aku meletakkan gelas anggur di meja marmer, lalu membuka laptop yang sejak tadi menyala dalam mode sleep. Layar menyala, menampilkan dashboard, akun perbankan utama kami. Ini adalah rekening bersama, tapi akulah yang memiliki kuasa penuh sebagai pemegang akun utama, karena aliran dana terbesar memang berasal dari warisan orang tuaku dan bisnis properti yang kugelola. Budi hanya pemegang kartu tambahan. Begitu pula dengan kartu yang dipegang Ibu Ratna. Daftar transaksi, real time, terus bergulir. Asterisk, Holt Renfrew, 4,200 Canadian dollars. Asterisk, Fairmont, Pacific Rim Deposit, 2,000 Canadian dollars. Asterisk, Sephora, CAD Kinian. Darahku mendidih melihat angka CAD 500 di toko kosmetik. Itu pasti ulah Santi. Budi tidak pernah peduli soal skincare, dan Ibu Ratna lebih suka emas. Santi sedang memborong riasan wajah menggunakan keringatku. Menggunakan uang yang seharusnya kutabung untuk masa depan anake-kemi- yang TIDAK- karena Budi selalu bilang belum siap. Ternyata dia bukan belum siap, dia hanya tidak siap denganku. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan video masuk. Nama suamiku terpampang di layar dengan foto profil kami berdua yang diambil 3 tahun lalu. Senyumku mengembang. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang aktris yang siap naik panggung. Aku menekan tombol hijau. Halo mas, sapaku dengan nada riang yang kubuat-buat, sedikit serak seolah baru bangun tidur. Ya ampun, di sana sudah siang ya? Wajah Budi memenuhi layar. Di belakangnya, pemandangan pelabuhan Vancouver terlihat menakjubkan. Dia terlihat segar. Pipinya merona karena udara dingin. Ayu, sayang, maaf ganggu tidurmu. Suaranya terdengar antusias. Sedikit terlalu keras karena angin. Aku cuma mau kabari kalau kami sudah sampai dan baru saja selesai makan siang. Kamu harus lihat tempat ini yuk. Indah banget. Ibu senang sekali. Dia bilang udaranya bikin sesak napasnya hilang. Syukurlah kalau ibu senang. Jawabku lembut. Santi mana? Dia baik-baik saja kan menemani ibu? Budi tampak sedikit gugup. Matanya bergerak ke samping layar sejenak sebelum kembali menatapku. Oh, iya Santi. Dia lagi di toilet. Dia sangat membantu Yu. Ibu benar-benar terbantu ada dia. Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari bibirnya. Aku tahu Santi tidak di toilet. Dia mungkin sedang sibuk, selfie, dengan barang belanjaan barunya di luar jangkauan kamera. Baguslah. Aku transfer uang saku tambahan kemarin, apa sudah masuk? Pancingku. Sudah. Budi tersenyum lebar. Gigi putihnya terlihat. Kamu memang istri terbaik Yu. Aku janji.
Pulang dari sini aku akan lebih rajin lagi ngurus bisnis kita. Aku cuma butuh refreshing, ini sebentar, bisnis kita. Kata-kata itu menusuk ulu hatiku. Bisnis itu milikku. Dia hanya manajer yang kugaji dengan harga diri dan cinta buta. Nikmati saja, Mas. Jangan pikirkan pekerjaan, ujarku. Nada suaraku merendah, memberi kesan tulus yang mematikan. Belanjalah sepuasnya. Manjakan ibu. Jangan sampai ada yang kurang. Pasti sayang. Oh ya, tadi kartu kredit yang platinum sempat decline sebentar pas di hotel, tapi terus bisa lagi. Mungkin karena beda negara ya? Jantungku berdesir. Itu dia. Mungkin sistem keamanan bank mendeteksi lokasi baru, Mas. Biasa itu, kalau ada masalah, pakai saja kartu debit yang saldo besar itu. Atau kartu kredit yang black. Oke, siap. Ya sudah, kamu lanjut tidur ya. Love you. Love you too. Sambungan terputus. Senyumku lenyap dalam sepersekian detik. Wajahku kembali datar. Sedingin layar laptop di pangkuanku. Momennya sudah tiba. Mereka sudah merasa aman. Mereka sudah check-in di hotel, sudah makan, sudah mulai berbelanja. Mereka merasa dunia ada dalam genggaman. Aku kembali menatap layar laptop. Kursor tetikusku melayang di atas menu pengaturan kartu. Pertama, kartu kredit platinum yang dipegang Ibu Ratna. Wanita tua itu tidak pernah puas. Dia yang paling sering meracuni pikiran Budi, bahwa aku istri yang terlalu dominan. Klik, batas kredit, IDR 0, aku tidak memblokirnya. Memblokir akan membuat mereka langsung menelepon bank. Aku hanya menurunkan limitnya menjadi 0. Dengen bigicu, kartu itu akan terbaca aktif, tapi setiap transaksi akan ditolak karena melebihi batas. Biarkan dia merasa malu saat mencoba membeli tas Gucci nanti. Kedua, kartu tambahan Santiang, secara teknis terdaftar atas nama Budi. Tapi kulihat transaksinya selalu barang-barang wanita muda. Klik, status, bekukan sementara, dan terakhir, akses ke rekening operasional yang memegang dana tunai mereka. Aku memindahkan hampir seluruh isinya ke rekening depositoku, yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu, menyisakan saldo yang hanya cukup untuk membeli. Mungkin 2 gelas kopi di Starbucks bandara. Transfer berhasil. Sekarang, sisa kartu utama Budi. Kartu, Black Card, yang dia banggakan. Ini adalah nyawa mereka di sana. Aku tidak akan mematikannya sekarang. Belum. Aku ingin mereka merasakan kepanikan bertahap. Seperti tikus yang menyadari satu persatu, pintu keluar tertutup. Aku membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi, waktu Kanada. Mereka akan keluar dari hotel. Mungkin berencana pergi ke Whistler untuk bermain ski. Mereka akan mencoba menyewa peralatan, atau mungkin membayar tagihan sarapan yang mahal. Ibu Ratna akan mengeluarkan kartunya dengan gaya angkuh. Ditolak. Budi akan tertawa, menganggap itu kesalahan mesin, lalu mengeluarkan kartunya sendiri. Ditolak, Santi akan mencoba menawarkan diri membayar dengan kartu yang diberikan Budi padanya. Ditolak. Kepanikan itu tidak akan meledak seketika. Awalnya hanya kebingungan. Lalu rasa frustrasi. Mereka akan mencoba menelepon bank di Indonesia, tapi perbedaan waktu akan membuat mereka kesulitan mencapai layanan pelanggan prioritas yang kebetulan aksesnya sudah kuubah. Verifikasinya hanya ke nomor ponsel pribadiku. Aku menutup laptop dengan suara klep yang tegas. Rasanya, Ana, tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata yang tumpah malam ini. Hanya ada rasa dingin yang menusuk tulang, namun memberdayakan. Selama 10 tahun aku menjadi istri yang patuh, menantu yang mengalah, dan wanita yang menutup mata demi keutuhan rumah tangga. Malam ini, wanita itu sudah mati. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar, yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta yang basah. Selamat berlibur di atas jurang, Budi. Gumamku pada bayanganku sendiri di kaca. Semoga kalian menikmati pemandangannya sebelum kalian jatuh. Di luar guntur menggelegar pelan, seolah alam semesta sedang bertepuk tangan menyambut babak baru hidupku. Besok, saat matahari terbit di Jakarta, surat gugatan cerai akan dikirimkan ke pengadilan. Dan saat matahari terbenam di Vancouver, mereka akan menyadari bahwa mereka adalah gelandangan di negeri orang. Aku mematikan lampu ruang tengah, membiarkan kegelapan menelan rumah mewah, yang sebentar lagi hanya akan menjadi milikku seorang. Tidurku malam ini akan sangat nyenyak. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 7 pagi. Namun suasana di rumah ini terasa lebih sunyi dari kuburan. Di luar, langit Jakarta masih menyisakan sedikit kabut tipis, sisa hujan semalam yang belum sepenuhnya menguap. Aku duduk diam di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati tua meja yang biasanya menjadi saksi bisu. Ibu Ratna mencemooh masakanku, atau Budi yang sibuk dengan ponselnya, mengabaikan keberadaanku. Tapi pagi ini,
Meja ini milikku seorang. Di hadupengku, layar laptop menyala terang, menampilkan laman Astoris, Internet Banking Astoris, dari 3 bank berbeda. Di sebelahnya, secangkir kopi hitam yang uapnya masih mengepul perlahan, menyebarkan aroma pahit yang menenangkan seref-serefku yang tegang. Tanganku tidak gemetar. Anehnya, aku merasa sangat tenang, seolah aku adalah seorang dokter bedah yang siap melakukan amputasi pada anggota tubuh yang sudah membusuk. Ini adalah waktunya. Di Kanada, saat ini kira-kira pukul 7 atau 8 malam. Waktu yang tepat untuk makan malam mewah setelah seharian berbelanja barang-barang bermerek di Robson Street. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Budi pasti mengenakan jas barunya yang dibeli dengan kartu kredit tambahanku, Ibu Ratna, dengan perhiasan yang berkilau di leher keriputnya. Dan Santi. Wanita itu pasti sedang tersenyum manis, merasa telah memenangkan dunia karena berhasil menggeser posisiku. Ping, notifikasi pertama muncul di layar ponselku. Sebuah upaya transaksi sebesar $450 Kanada di sebuah restoran, steak, bintang 5, di Vancouver. Status, ditolak, sudut bibirku terangkat sedikit. Hanya sedikit, rasanya dingin, tapi memuaskan. 5 detik kemudian, notifikasi kedua muncul. Transaksi yang sama, kartu yang berbeda. Kali ini kartu debit yang dipegang Budi, status, ditolak. Saldo tidak mencukupi. Tentu saja tidak mencukupi. 10 menit yang lalu, aku telah memindahkan seluruh dana likuid dari rekening bersama yang notabene, 90% isinya adalah uang warisan ayahku dan hasil bisnisku ke rekening deposito, berjangka atas nama ibuku, yang tidak bisa diakses oleh siapapun selain aku. Aku juga telah memblokir semua kartu kredit tambahan yang mereka bawa dengan alasan aktivitas mencurigakan. Aku menyesap kopiku, membiarkan cairan hangat itu membasahi tenggorokan. Sambil menunggu babak selanjutnya, aku tidak perlu menunggu lama. Ponselku bergetar hebat di atas meja, memecah kesunyian pagi. Nama Mas Budi terpampang di layar. Aku membiarkannya bergetar 3 kali. 1, 2, 3. Halo Mas, sapaku dengan nada suara yang kubuat seringan mungkin, seolah aku baru saja bangun tidur dan tidak tahu apa-apa. Ayu, kamu ngapain sih? Suara Budi meledak di telingaku. Panik dan penuh amarah. Latar belakang suaranya terdengar riuh. Denting piring dan gumam orang-orang asing. Ini kartu kredit kenapa semuanya? Decline, kami lagi dikasih restoran. Malu banget diliatin orang. Aku memutar-muter sendok kecil di dalam cangkir kopi. Masa sih Mas? Mungkin jaringannya lagi gangguan kali. Kan beda negara. Gangguan apanya? Aku udah coba 3 kartu. Visa, Master, semuanya merah. Budi setengah berteriak. Aku bisa membayangkan keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Coba kamu telepon bank sekarang. Buka blokirnya. Ini pelayannya udah ngeliatin kita kayak kita gembel. Duh, Mas, ini masih pagi banget di Jakarta. Bank belum buka. Jawabku santai, sambil menggetik-getikan jari di meja. Tiba-tiba terdengar suara lain merebut ponsel itu. Suara Ibu Ratna yang melengking tajam. Ayu, kamu jangan bikin ulah ya. Kamu sengaja kan tidak bayar tagihan bulan lalu? Ibu mau bayar. Voigras, ini jadi nggak bisa. Malu-maluin keluarga saja kamu ini. Cepat transfer uang ke rekening Budi sekarang juga. 50 juta. Buat jaga-jaga. Aku menahan napas sejenak, meresapi betapa familiarnya nada perintah itu. Dulu, nada itu akan membuatku gemetar ketakutan dan buru-buru meminta maaf, tapi hari ini, nada itu terdengar seperti nyanyian burung gagak yang sekarat. Bu, kataku, memotong omelannya. Suaraku berubah. Tidak lagi ringan, tidak lagi mengantuk. Datar, dingin. Aku tidak bisa transfer. Apa maksudmu tidak bisa? Ibu Ratna memekik. Itu uang suamimu, uang anakku. Bukan, Bu. Selaku tegas, itu uangku, uang dari butikku, uang warisan ayahku. Aku yang memblokirnya. Secara manual, hening. Kesunyian yang begitu panjang dan berat merayap melalui sambungan telepon internasional itu. Apa maksudmu, Ayu? Suara Budi kembali terdengar. Kali ini nadanya bukan marah, tapi bingung dan mulai ketakutan. Kenapa kamu blokir? Kamu bercanda kan? Sayang, ini nggak lucu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa humor. Sayang, sejak kapan kamu panggil aku sayang lagi, Mas? Sejak kamu butuh limit kartu kreditku untuk bayar hotel tempat kamu tidur sama Santi. Di ujung sana, aku mendengar suara napas yang tercekat. Budi terdiam total. Kamu. Budi tergagap. Ya Mas, aku tahu, kataku. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang lambat dan menyakitkan. Aku tahu Santi ikut.
Aku tahu, ini bukan perjalanan bisnis. Aku tahu kalian bertiga merencanakan ini semua di belakangku. Menertawakanku karena aku begitu bodoh membiayai liburan kalian. Ayo, dengerin aku dulu. Ini salah paham. Tidak ada yang perlu didengar, Budi. Bentakku. Suaraku akhirnya meninggi, memantul di dinding-dinding ruang makan yang kosong. Emosi yang kutahan berhari-hari, akhirnya tumpah. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku melihat semua tagihan hotel itu. Sweet, dengan satu kamar tidur utama, kamu tidur sama dia sementara ibumu tidur di kamar sebelah kan? Kalian bertiga bener-bener menjijikkan. Suara di seberang sana menjadi kacau. Terdengar isak tangis samar itu pasti Santi. Dia mulai sadar bahwa liburan mimpi Cinderella-nya baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Ayu, tolong, kita bicarakan ini baik-baik. Suara Budi merendah, memelas. Tapi tolong buka dulu blokirnya. Kami nggak bisa bayar makan. Kami nggak bisa balik ke hotel. Kunci kamar pasti sudah diganti. Kalau deposit kartu kreditnya dicabut. Kami nggak punya uang, cash sama sekali yuk. Di sini dingin. Itu bukan urusanku lagi, Mas. Jawabku tajam. Kalian punya kaki, punya tangan, cuci piring di restoran itu kalau perlu. Atau minta Santi jual tas barunya yang dia beli pakai uangku kemarin. Kamu tega banget sama ibu. Ibu Ratna berteriak lagi dari kejauhan. Suaranya parau. Ibu ini orang tua. Kalau ibu sakit gimana? Ibu sehat sekali waktu belanja tas Hermes kemarin kan? Balasku sinis. Ibu bahkan kuat jalan kaki keliling mall seharian. Saya yakin ibu kuat menghadapi kenyataan ini. Aku menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku yang berpacu. Dengar baik-baik, Budi. Hari ini, pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Berkasnya mungkin akan sampai ke kantor kamu lusa. Tapi karena kamu di sana, ya, kamu akan melihatnya nanti. Sir, bisik Budi. Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja dipukul di ulu hati. Ya, dan satu hal lagi, lanjutku. Mataku menatap pintu depan rumah. Rumah ini, sertifikatnya atas namaku. Mobil yang kalian pakai ke bandara, atas namaku. Saat kalian pulang nanti entah bagaimana caranya kalian tidak akan bisa masuk ke sini. Kunci sudah diganti. Satpam kompleks sudah kuberi instruksi untuk melarang kalian masuk. Barang-barangmu dan ibumu sudah aku kumpulkan di dalam kardus. Aku titipkan di pos satpam depan. Sisanya sudah kubakar. Ayo, kamu gila. Kamu nggak bisa lakukan ini. Budi berteriak histeris sekarang. Kepanikan murni telah mengambil alih. Kami di Kanada. Kami tidak punya tiket pulang. Tiketnya, open date, tapi harus bayar, reschedule. Kami butuh uang, Ayu. Jangan lakukan ini, aku membayangkan wajah mereka. Mereka terdampar di benua lain, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa harga diri. Selamat menikmati liburan kalian. Mas, semoga kebersamaan kalian bertiga bisa menghangatkan kalian di musim gugur Kanada yang dingin, ucapku pelan. Ayu, jangan tutup. Aku menekan tombol merah di layar ponsel. Sambungan terputus. Hening kembali menyelimuti ruang makan. Tanganku meletakkan ponsel di atas meja dengan perlahan. Aku bersandar pada kursi kayu yang keras itu. Menatap langit-langit rumah yang tinggi. Dadaku terasa sesak. Tapi bukan karena kesedihan. Ini adalah rasa sakit dari luka yang dibersihkan dengan alkohol. Perih, menyengat. Tapi aku tahu ini adalah awal dari kesembuhan. Air mataku menetes satu. Jatuh membasahi pipi. Aku menangis bukan karena kehilangan Budi. Aku menangis untuk Ayu yang bodoh di masa lalu. Yang membiarkan dirinya dinokin Jack selama bertahan-tahan. Demi sebuah konsep keluarga yang semu. Aku mengambil cangkir kopiku yang mulai dingin, lalu menyesapnya sampai habis. Rasa pahitnya tertinggal di lidah. Namun kali ini terasa nikmat. Mereka panik di sana. Mereka terlantar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Aku berdiri, merapikan dasterku, dan berjalan menuju jendela. Dunia di luar sana tampak begitu cerah. Sudah saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Layar ponsel di tanganku akhirnya berubah gelap, menyisakan pantulan wajahku yang terlihat lelah, namun anehnya, begitu tenang. Sambungan telepon itu sudah terputus beberapa menit yang lalu, tetapi gemanya masih terasa memantul di dinding-dinding ruang tamu yang luas dan sunyi ini. Jantungku yang tadinya berdegup kencang, saat melontarkan kote-kota perpisahan,
Kini perlahan kembali ke ritme normalnya. Ada sensasi dingin yang merambat di ujung jemari. Bukan karena suhu pendingin ruangan yang kuatur di angka 20 derajat, melainkan karena pelepasan adrenalin yang begitu masif. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja marmer, tepat di samping secangkir teh, Earl Grey, yang uap panasnya mulai menipis. Baru saja aku hendak menyesap teh itu, ponselku kembali bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama Mas Budi berulang kali. Bukan panggilan suara, melainkan rentetan pesan teks yang masuk tanpa henti. Susul menyusul seperti air bah yang menjebol tanggul. Aku tidak memblokirnya. Tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin melihat kepanikan itu. Aku ingin membaca setiap kata yang mereka ketik dengan yari-yari yang gemetar, karena dingin dan takut. Aku meraih ponsel itu kembali, membukanya dengan perlahan, seolah sedang menikmati bab terakhir dari sebuah novel misteri yang menegangkan. Ayo, jangan main-main. Kartu kreditku ditolak semua. Pihak hotel mengancam akan memanggil polisi. Ibu menangis. Yuk, tega kamu sama orang tua. Ini Kanada yuk, di luar -5 derajat. Kami tidak punya baju tebal yang cukup. Ayo, angkat teleponku. Santi ketakutan. Kami tidak punya uang sepeser pun untuk makan malam ini. Transfer dulu, nanti kita bicarakan di rumah. Tolonglah. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum miring yang getir. Nanti kita bicarakan di rumah, tulisnya. Betapa naifnya. Dia berpikir masih ada rumah untuknya. Rumah ini, setiap inci ubinnya, setiap pilar yang berdiri kokoh, hingga lampu gantung kristal di atasku, semuanya dibeli dengan keringat dan air mataku. Budi hanya menumpang hidup, membawa ibunya yang selalu menuntut, dan kini, selingkuhannya yang ia banggakan. Aku bisa membayangkan situasi mereka sekarang. Lobi hotel mewah di Vancouver itu pasti terasa sangat mengintimidasi bagi mereka yang tidak punya uang. Aku ingat, pernah membaca brosur hotel itu. Marmer putih, pelayan berseragam rapi, dan aroma kemewahan yang tidak mentolerir kemiskinan. Budi pasti sedang berdiri di depan resepsionis. Wajahnya merah padam menahan malu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara dingin menusuk tulang. Santi, wanita yang selama ini merasa menang di atas penderitaanku, mungkin sedang berdiri kaku di pojok lobi, menyadari bahwa tas, branded, yang ia tenteng tidak bisa ditukar dengan sepiring nasi hangat di negara asing, dan Ibu Ratna. Wanita tua yang selalu menghina masakanku itu, pasti sedang mendramatisir keadaan. Mungkin pura-pura pingsan, agar mendapat belas kasihan staf hotel. Tapi, di Kanada, tangisan buaya tidak berlaku. Tanpa kartu kredit yang valid, mereka hanyalah turis gembel yang mengganggu pemandangan. Sebuah pesan baru masuk lagi, kali ini foto. Budi mengirimkan swafoto wajahnya yang kusut, dengan latar belakang jalanan yang gelap. Rupanya mereka sudah diusir keluar. Kami di jalanan, ayo. Tolong, demi Tuhan, tolong kami. Kami harus kemana? Kami tidak punya uang untuk taksi. Tidak punya uang untuk hotel murah. Ibu menggigil. Aku meletakkan ponsel itu kembali, kali ini dengan wajah datar. Rasa bersalah yang sempat kutakutkan akan muncul, ternyata tidak hadir. Yang ada hanyalah rasa hampa yang melegakan. Dulu, jika Budi mengeluh sakit kepala sedikit saja, aku akan panik mencarikan obat. Jika Ibu Ratna mengeluh kepanasan, aku akan segera membelikan kipas angin atau AC baru. Kebaikan hatiku selama ini mereka anggap sebagai kelemahan, sebagai sapi perah yang tidak akan pernah kering. Sekarang, mata air itu sudah kututup permanen. Aku bangkit dari sofa. Langkah kakiku terdengar tegas memecah kesunyian rumah. Aku berjalan menuju kamar tidur utama. Kamar yang dulu kami tempati bersama. Bau parfum Budi masih samar-samar tercium di udara, bercampur dengan aroma pewangi ruangan lavender. Dengan gerakan cepat, aku menarik koper besar dari atas lemari. Bukan untukku, tapi untuk sisa-sisa keberadaan mereka di rumah ini. Aku membuka lemari pakaian Budi. Deretan kemeja kerja mahal, jas-jas formal, celana bahan yang licin, semuanya kubeli dengan gajiku sebagai direktur keuangan. Sementara dia sibuk bermain peran sebagai pengusaha sukses dengan modal dariku yang tak pernah kembali. Aku menarik semua pakaian itu keluar dari gantungannya. Tidak peduli jika kainnya kusut atau kancingnya tersangkut. Aku melemparnya ke dalam koper dengan kasar. Ponselku di ruang tamu masih terus berbunyi, ting 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 ting, menciptakan irama latar yang ironis saat aku membersihkan hidupku dari parasit. Santi, gumamku pelan saat menemukan sebuah syal sutra terselip di laci paling bawah lemari Budi. Syal perempuan, bukan milikku. Jadi selama ini dia bahkan berani membawa wanita itu masuk ke kamar kami. Darahku mendidih sejenak, namun segera dingin kembali. Tidak ada gunanya marah pada benda mati. Aku melempar syal itu ke tempat sampah di sudut kamar,
bukan ke dalam koper. Tempat sampah adalah tempat yang lebih layak untuk barang-barang peninggalan pengkhianatan. Setelah koper penuh, aku menyeretnya keluar, meletakkannya di teras depan. Besok pagi, aku akan menyuruh tukang kebun untuk menyumbangkannya atau membakarnya. Terserah, yang penting, saat Budi kembali jika dia bisa kembali dia, tidak akan menemukan satu pun jejak dirinya di dalam istanaku. Aku kembali duduk di ruang tamu, mengambil cangkir tehku yang kini sudah hangat kuku. Aku menyesapnya perlahan, membiarkan cairan hangat itu menenangkan tenggorokanku. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap total, namun lampu-lampu kota berkelap-kelip indah. Kontras sekali dengan nasib 3 orang di belahan bumi utara sana yang sedang menghadapi malam panjang yang membekukan. Mereka harus belajar bahwa tiket pesawat pulang tidak akan jatuh dari langit. Mereka harus menelan harga diri mereka yang setinggi langit itu, berjalan kaki, mencari kedutaan besar Republik Indonesia, dan memohon bantuan sebagai warga negara terlantar. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya, bergantung pada belas kasihan birokrasi, dan menunggu proses deportasi atau pinjaman lunak yang memalukan. Itu adalah pelajaran mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang suamiku maksudku. Mantan suamiku. Ponselku bergetar sekali lagi. Sebuah pesan suara masuk. Aku menekannya. Suara Budi terdengar pecah, bercampur dengan suara angin kencang dan isak tangis di latar belakang. Ayu, aku menyesal. Aku salah. Tolong jangan lakukan ini. Aku akan tinggalkan Santi. Aku akan menyuruh ibu minta maaf. Tapi tolong, kirimkan uang untuk tiket pulang. Kami tidak bisa bertahan di sini. Aku menatap layar ponsel itu, lalu mengetik satu balasan terakhir, sebelum mematikan daya ponselku sepenuhnya. Selamat menikmati liburan kalian. Belajarlah bertahan hidup dengan kakimu sendiri, Mas. Seperti aku yang belajar berdiri tegak setelah kau hancurkan berkali-kali. Jangan hubungi aku lagi. Pengacaraku yang akan menyambutmu jika kau berhasil pulang. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 2 menyala, lalu berubah biru. Mereka membacanya. Aku mematikan ponsel, hening. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan ini, aku merasa benar-benar sendirian di rumah besar ini. Namun anehnya, kesendirian ini tidak menakutkan. Justru terasa luas, bebas, dan penuh dengan kemungkinan baru. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih ringan, tanpa beban kebohongan yang selama ini menyesakkan dada. Ini adalah akhir dari sebuah pembalasan, sekaligus awal dari hidupku yang sebenarnya.